Oke, kita mulai untuk sesi tanya jawab begitu ya. Kalau paling mudahnya kita ngobrol begitu, ngalor ngidul mengenai masalah yang terjadi di sini kan. Temanya adalah pengobatan begitu teman-teman semuanya ya. Jadi ini ada yang mau tanya, silakan mengenai apapun, monggo. Ya, selamat siang Ki Bagus. Selamat siang, Mas. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Ya, alhamdulillah. Ngobrol-ngobrol lagi lah tentang pengobatan alternatif ya Ki Bagus ya. Iya, betul. Ini kan saya lihat memang pengobatan alternatif saat ini memang sedang marak-maraknya, sehingga mungkin banyak orang yang ya kita ingin mengedukasi lah. Saya ingin tanya-tanya pada Ki Bagus tentang banyak hal yang ada tentang pengobatan alternatif, mulai dari yang gimana kemarin kan kita sudah sedikit banyak ngobrol tentang pengobatan alternatif itu apa. Nah, kalau sekarang saya ingin membahas tentang itu Ki. Jenis-jenis penyakit-penyakit yang aneh. Kan memang kemarin pengobatan alternatif itu kan lebih banyak pengobatan yang dimana itu medis. Medis. Yang dari medis itu angkat tangan atau mungkin susah untuk menyembuhkannya, sehingga orang-orang datang ke pengobatan alternatif seperti itu kan. Nah, berarti kan ada penyakit-penyakit tertentu yang mungkin aneh. Kali ini saya mau tanya beberapa penyakit itu Ki, yang memang terbilang mungkin cukup lebih ke mungkin juga nyeleneh, mungkin juga menakutkan sih, karena memang ada juga banyak hal lah dari seseorang yang mungkin kita tidak tahu sebabnya apa sehingga menjadi penyakit yang aneh-aneh. Oke, jadi gini, kita mengulas cerita aja. Mungkin teman-teman semuanya atau Mas yang sedang di sini pernah melihat fenomena seorang gadis remaja yang dia bisa menangis dan di situ keluar batunya, ada berlian atau apapun itu. Nah, itu ada kan yang di beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah ya 5 tahun yang lalu lah. Ada di suatu tempat seorang wanita itu jika dia menangis dia mengeluarkan batu permata begitu. Nah, apakah itu adalah penyakit, apakah itu hanya halusinasi atau bahkan buatan orang, ya kan? Penelitian pun sudah dilakukan loh, kok bisa manusia itu nangis kok keluar batu berliannya. Nah, gitu loh. Jadi kalau kita sendiri berbicara mengenai hal itu, ya kita ulas dulu sejak kapan sih penyakit itu. Nah, andai kata kok kita ketahui kenapanya, ya berarti itu memang penyakit yang dibuat-buat. Ya, semacam itu, mohon maaf. Berarti apa? Goib, gitu ya. Kemudian kalau kita menyebutkan jenisnya, jenis penyakit yang aneh-aneh, pernah saya dengar juga itu seseorang ya telinganya kiri kanan normal di kedokteran, tetapi ketika selesai melakukan sholat fardu ya, baik itu maghrib ataupun isya, yang didengar adalah orang bertengkar. Nah, ini ya. Jadi orang rasanya gimana kalau Anda sendirilah di sebelahnya orang yang sedang bertengkar ya, dia mendengarkan bisikan-bisikan itu. Nah, padahal itu bukan penyakit. Kedokteran sudah mengatakan sehat, tapi kok mendengar suara-suara yang seram semacam itu ya, datangnya dari mana gitu loh. Nah, itu kan termasuk jenisnya kan Mas ya. Itu seringkali kalau yang kayak gitu kan saya mendengarnya seringkali itu terjadi pada malam hari. Ya, memang malam hari. Terkadang itu habis maghrib sama habis isya gitu loh. Nah, kemudian ini berkaitan. Dulu ketika si orangnya ini telinganya ya kan, bahwa dia telinganya mendengar suara orang berantem, kata-kata kotor, bisik-bisik gitu. Obrolan biasa nggak jelas gitu Pak. Jadi dia tidak bisa konsentrasi Mas. Tidak bisa konsentrasi, akhirnya dia tidurnya susah. Benar enggak? Ya, kalau dia dibisiki setiap hari susah. Ada orang yang bisikin kayak gitu. Dia tidur, nyenyak nggak tidurnya? Nggak nyenyak, akhirnya jadi penyakit lainnya. Itu langsung yang jadi penyakit fisik itu, nantinya. Yang penyakit asalnya memang nggak nyata, yang aneh tiba-tiba jadi penyakit yang aneh, yang ibaratnya, yang nyata gitu loh. Contoh ini ya Mas, contoh lagi. Dia itu merasa kalau makan
makan pedes dia ngerasa perutnya nggak enak, sakit, ngerasa karena dia trauma dulu pernah makan yang pedes, perutnya sakit hebat, dia ke kamar mandi berkali-kali. Nah sejak saat itu dia pikirannya buruk, energinya buruk, pikirannya negatif terus kalau ketemu masakan yang pedes. Trauma gitu ya. Trauma setelah dia makan lambungnya mas kerasa nggak enak terus, Panas padahal biasanya tahan itu karena dia anggapan dulu trauma masuk ke dalam lambungnya ini berbeda, ya akhirnya jadi apa, tipes beneran, asam tapi kan lambungnya itu kuat dan lain sebagainya. memang awalnya kan bisa medis itu Ya bisa, tapi kan gini loh, karena pedes yang dimasukkan bukan pedes yang sangat-sangat pedes, bukan mas. Orang yang kalau sudah trauma kena sedikit kecentok, kalau mau Jawa itu ngarani kecentok gitu loh mas. Kalau sampai seperti itu ya apa, rasanya gak enak. berarti udah sampai batasnya Contoh lagi, alergi. Tuh. Yeah. Alergi itu kalau kita jelaskan secara ilmiah sebenarnya bisa. Saya punya temen ya, dia perempuan. Kalau dia makan udang sedikit pun dia gatal-gatal. Penyakit enggak itu? Itu kan bisa alergi. Ya karena alergi. Sebenarnya alergi itu ya kan, kalau dia bisa menahan pikirannya itu sembuh loh mas. Begitu. Alergi itu kalau kita mengatakan alergi terhadap udang ya kan, bedanya gini loh, alergi itu makan udang bentuk apapun dia sakit, benar nggak? Itu alergi katakanlah. Gatal-gatal lah biasanya. Kalau andai kata udangnya dirubah jadi apa itu namanya, yang tidak berbentuk udang, bakso udang, kerupuk udang, loh kok doyan orangnya, kok nggak sakit, kenapa? Berarti kan dia gitu. Sama seperti teman saya, laki-laki juga kayak gitu, dia makan cumi-cumi, hewan yang laut seperti itu, jeruan, nggak enak, gatal katanya gitu. Tapi ketika dia dikasih makan daging, di situ memang daging campurannya tahu sama jeruan tadi, lu kok tuh ya kok nggak gatal? Diolah ya, berarti kan sudah diolah gitu kan? Nggak kelihatan bentuknya dan tidak ngerti itu apa namanya. Oh ya, ada satu lagi teman saya itu, ini teman deket ini, teman kantor. Itu dia nggak doyan apa? Tidak selera, tidak mau makan daging yang bentuknya daging. Jadi ada daging suwe, daging apa? Kalau dikutus kan kita makannya kebo kan ya, nggak boleh makan sapi. Makannya kerbau. Lah itu ada daging kotak-kotak kerbau, dia nggak mau sama sekali. Tapi kalau bakso udah jadi bakso, udah jadi yang olahan, berarti kan dia ada alasan kenapa dia semacam itu. Nah itu biasanya disebabkan oleh pikiran kita loh mas, gitu. Ketika kita mengilhami, melihat sesuatu dari satu sudut pandang, ya itu kita hanya menemukan satu aja jawabannya. Tapi kalau kita mengatakan enggak kok, kalau kita makan ini enggak masalah. Oke, kalau kita menerima, ya kita bisa sehat di situ. Makanya penyakit aneh-aneh terkadang itu unsur yang menimbulkan itu dari pikiran. Nah, kenapa pikiran ini bisa berubah? Pertama, karena suatu kejadian itu mungkin trauma, tadi kan kejadian kan ya. Kedua, karena dia ada masalah yang terjadi di sekitarnya. Akhirnya dia stres katakanlah ya. Stres, pikirannya putek, kemudian dia mau makan itu nggak selera. Patah hati kan itu sama kan, stres. Patah hati nggak selera, sakit kan dia akhirnya. Nah itu yang terjadi. Dan ada faktor lainnya yaitu perubahan ketika pikiran ini berubah karena apa? Ada pengaruh dari yang mempengaruhi dari luar. Ya. Yang seperti apa itu? Misalnya kata paling gampangnya itu kayak kita kesurupan. Soalnya apa? Cara kerja santet, cara kerja pelet, cara kerja